Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM) meminta calon presiden yang maju dalam pemilu 2024 agar memikirkan solusi terhadap pemulihan para korban kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejauh ini, LSAM menilai ketiga calon presiden yang maju dalam pemilihan umum belum secara spesifik memaparkan upaya mereka memulihkan korban karhutla. Pasalnya, karhutla terus terjadi setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Puncak karhutla terjadi pada tahun 2015. Saat itu 2,6 juta hektar lahan terbakar di wilayah Kalimantan, yakni Kota Waringin Timur, Seruyan, dan Palangkaraya. Pasca dari kejadian itu, kemudian masyarakat sipil itu terus mengadvokasi agar bagaimana karhutla ini tidak terulang. Mendekati pergantian pemimpin, LSAM mengamati sangat minim visi misi calon presiden yang membicarakan tentang kasus karhutla. Kalaupun ada, hanya membicarakan porsi ekonomi dan lingkungan saja. Oleh karena itu, para kandidat capres perlu memiliki visi misi jelas terkait pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan. Karena kabut asap menyebabkan jutaan orang menderita infeksi saluran pernapasan sepanjang tahun, bahkan merenggut nyawa. Kami ingin kemudian fokus juga terhadap bagaimana pemulihan terhadap korban. Karena pemulihan terhadap korban kebakaran hutan dan lahan ini belum menjadi perbincangan begitu ya di kalangan di pemerintah. Belum ada satu solusi yang menurut kami ini jitu gitu untuk bagaimana memulihkan keadaan korban dari karhutla. Nah, itu kenapa? Sebelumnya 15 Desember 2021 sempat ada petisi kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan yang diduga sebagai dalang bencana kabut asap pada periode 2015 hingga 2019. Namun hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil. Memang langkah-langkah yang sudah kita lakukan dengan mendaftarkan ke Komnas sudah hampir 2 tahun, tepat hampir 2 tahun, tapi memang belum ada langkah konkret yang secara jelas membantu untuk proses pemulihan ataupun paling tidak melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang bisa dicegah seperti kebakaran hutan dan lahan ini. Senada, JPIC Kalimantan mengungkapkan mayoritas korban karhutla adalah anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Selain itu, masyarakat adat kerap dituding sebagai dalang karhutla sehingga mendapat kriminalisasi. Korban begitu banyak, ada mayoritas itu anak-anak kecil, anak-anak usia sekolah, kemudian ada ibu-ibu, secara khusus ibu-ibu hamil dan para lansia, selain sebagian anggota masyarakat yang dikriminalisasi karena dianggap membakar, padahal itu adalah masyarakat adat yang melakukan tradisinya yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kebakaran massal, karena mereka melakukan sesuai dengan tata cara tradisi yang sudah ada jauh sebelumnya. Sebetulnya siapa yang paling terdampak itu adalah masyarakat lokal ataupun peladang lokal tadi disebutkan oleh Romo Sani, dan juga masyarakat adat, karena masyarakat adat dan petani atau peladang lokal ini masih menggunakan pengetahuan tradisional mereka untuk melakukan pembakaran lahan. Ya. Apa sih tujuan pembakaran lahan dan juga melakukan penanaman gilir balik itu mereka juga mendasarkan bahwa dengan hal-hal tersebut itu bisa menjaga kesuburan tanah dan juga menjaga daya dukung tanah ya sebagai. Setara Institut menilai pelaku karhutla yang berasal dari perusahaan bisa diancam dengan skema pasar. Melalui skema pasar, perusahaan akan takut karena berhubungan dengan citra dan pendapatan yang berkurang. Perusahaan pasti paling takut dengan skema pasar ketika skema pasar mereka tidak diterima oleh negara lain karena mereka melakukan pembakaran hutan dan juga melakukan pelanggaran HAM. Mereka akan lebih takut dengan skema itu karena secara mekanisme pasar itu berkaitan dengan income dan juga pendapatan perusahaan dan juga bagaimana image perusahaan itu sendiri. Pada 2015, Bank Dunia menghitung jumlah kerugian Indonesia akibat karhutla seluas 2,61 juta hektar senilai 220 triliun rupiah. Lalu pada 2019, Indonesia mengalami kerugian 72 triliun rupiah akibat karhutla seluas 1,64 juta hektar. Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 994.313 hektar selama periode Januari hingga Oktober 2023.
Dari total 994.313 hektar lahan dan hutan yang terbakar, KLHK mencatat areal hutan yang terbakar hanya 66.287 hektar atau setara 7%. Sedangkan areal non-hutan yang mengalami kebakaran mencapai 928.025 hektar atau setara 93%. Ini membuktikan peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dianggap enteng. Siapapun yang terpilih nanti harus mampu menyelesaikan persoalan karhutla. Andini Dwi Tari melaporkan untuk Apa Kabar.